Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Konseling Adiksi Narkoba. Sebelumnya, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Fenty Miranda. Nama saya Miftah Rahmadila. Saya Rizka Sekarawi Kinanti. Saya Monika Oktadia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan sebuah video konseling individual dengan pendekatan CBT. Selamat menyaksikan. Misi Bu. Oh iya, Monika ya? Iya Bu, maaf ya Bu, saya telat. Oh, nggak apa-apa, silakan duduk. Iya Bu. Oke, jadi Monika gimana kabarnya hari ini? Saya baik Bu. Tasnya boleh ditaruh dulu. Oh, iya. Papa santai aja ya. Gimana tadi perjalanannya menuju ke sini? Tadi tuh agak sedikit macet, makanya saya telat maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Naik apa? Naik taksi online Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, jadi kegiatan kita hari ini adalah konseling individual ya. Oke, jadi sebelumnya sebelum saya ini, Monika udah pernah belum melaksanakan konseling individual? Belum Bu. Oh, belum ya. Jadi saya akan jelaskan dulu apa itu konseling individual. Konseling individual itu adalah salah satu layanan yang ada di bimbingan konseling, di mana terdapat konseli dan konselor. Nah, di sini saya udah kenal kan? Iya. Oke, masih ingat ya, saya Ibu Rizka Sekarawi Kinanti. Saya di sini akan berlaku sebagai konselor. Nah, Monika sebagai konseli. Di mana nanti Monika silakan menceritakan apa permasalahan yang ingin diselesaikan di konseling kita kali ini. Nah, jadi di konseling individual ini nanti Monika silakan menceritakan apa yang sedang Monika rasakan. Tidak perlu khawatir akan privasi, karena di konseling itu ada asas namanya asas kerahasiaan, di mana saat proses konseling berlangsung kita tidak diperbolehkan untuk menyebarkan apapun yang ada saat konseling itu berlangsung. Jadi semuanya bersifat privasi. Itu di konseling juga ada asas namanya keterbukaan. Nah, nanti di sini Monika diminta untuk terbuka dalam menceritakan permasalahan yang sedang dialami, karena nggak perlu khawatir bakalan bocor atau dibeberin kemana-mana, karena insya Allah saya bisa menjaga kerahasiaan tersebut. Terus ada juga kenormatifan. Nanti diharapkan konseling kita ini berjalan secara terstruktur ya. Jadi di mana Monika menceritakan, saya akan dengarkan, dan ketika saya berbicara, Monika yang dengarkan. Jadi apa nih permasalahan yang belakangan ini mengganggu Monika? Jadi Monika boleh ceritain semuanya. Jadi begini Bu, saya tuh mau cerita keluhan saya akhir-akhir ini. Saya tuh ngerasa kayaknya saya tuh kecanduan sama satu obat pereda nyeri, itu merek paracetamol gitu ya, gitu tahu kan. Nah, jadi kayak makin lama tuh saya tuh kayak ngerasa kayaknya saya kecanduan deh sama obat ini, kayak nggak bisa berhenti konsumsinya gitu. Kira-kira apa yang bikin Monika berpikir kalau wah kayaknya aku kecanduan nih kayak gitu? Apa penyebabnya kira-kira? Jadi ya Bu, awalnya tuh saya tuh ngerasa kayak capek, pusing. Nah, jadi tuh saya minum paracetamol itu. Nah, terus kayak makin lama hari berikutnya kayak misalnya saya demam, saya minum itu. Terus bahkan kayak sampai sekarang ini tuh saya ngerasa pas saya sulit tidur, kecapean, itu saya nggak bisa lepas dari itu obat gitu. Oh, jadi Monika itu ngerasa kalau apapun yang lagi dirasain nggak enak di badan Monika itu ya obatnya paracetamol gitu ya. Misal lagi kecapean, minumnya paracetamol. Terus lagi pusing atau lagi stres, lagi kurang tidur, enakan gitu lah ya. Jadi minum. Iya Bu, jadi saya tuh kalau kayak ngerasa stres, susah tidur gitu, ya saya tuh konsumsi paracetamol untuk meredakan semua itu.
Terus kalau misalkan nih Monica ngerasa lagi nggak enak badan, habis itu Monica nggak minum obat paracetamol gitu, misalkan ngelakuin alternatif lainnya, itu gimana? Nggak bisa bu, belum saya coba sih. Tapi pokoknya kalau saya ngerasa itu, yang saya lakukan tuh ya kayak gitu, minum itu. Jadi udah berapa lama kira-kira Monica kayak gitu? Kurang lebih mungkin setengah tahun ini bu, 6 bulan. Setengah tahun ini. Dan dari kapan Monica ngerasa kalau wah ini nggak bener, ini nggak beres nih kayak gitu? Sekitar 1 bulan belakangan ini sih saya ngerasa kayak gitu. Oke, berarti tadi Monica bilang kalau sudah mengonsumsi dan ketergantungan paracetamol ini sejak 6 bulan lalu kan. Nah, berarti sejak itu pula Monica merasa sering sakit, mudah kelelahan gitu kan ya. Nah, kalau misalkan saya tanya pola hidupnya Monica itu seperti apa, lifestyle-nya Monica? Lifestyle saya kan sebagai mahasiswa ya bu. Ya. Jadi saya tuh cuma bolak-balik kampus aja bu, kampus rumah ngerjain tugas gitu aja sih bu. Oh, jadi Monica lebih fokus ke kampus, jadi nggak berorganisasi sebenarnya? Enggak sih bu. Kalau untuk pola makan gimana? Pola makan dan pola tidur semuanya teratur? Kalau makan kayaknya ya teratur ya bu. Saya makan secukupnya juga. Pola tidur, nah itu yang suka berantakan kalau soal pola tidur. Gitu. Oke, jadi sekarang saya pengen ajakin Monica untuk ngebandingin. Misal kalau dengan alternatif lain, misal Monica memperbaiki lifestyle-nya Monica, gaya hidupnya Monica, misal kebiasaan makan dan kebiasaan tidur itu dijaga, menurut Monica itu bagus atau enggak? Mungkin bagus bu. Terus kalau misalkan kita lakuin itu, misalkan Monica lakuin itu dengan apa namanya, sedikit demi sedikit tapi rutin, misal kita rubah jam tidur dulu, atau porsi makan, atau apa-apa yang boleh dimakan, apa-apa yang nggak boleh dimakan, itu dirubah dulu. Gimana kira-kira, bisa nggak merubah yang tadinya gampang sakit jadi nggak gampang sakit, yang tadinya gampang kelelahan jadi nggak gampang kelelahan, bisa nggak kira-kira? Mungkin bakal saya coba dulu kali ya bu. Oke, berarti alternatif selain obat itu sebenarnya ada ya Monica. Kita bisa merubah pola hidup kita, lifestyle kita. Terus kita tahu kan, Monica juga tahu kalau perilaku tadi itu salah sebenarnya. Kalau kita lagi nggak enak badan dikit langsung minum obat pereda nyeri itu nggak bagus. Apalagi kalau itu dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang berkepanjangan, tentunya itu bakalan berdampak bagi kesehatan kita. Yang tadinya gampang sakit terus minum obat, bukannya sembuh, malahan gampang sakit lagi, minum obat lagi, gampang sakit lagi, minum obat lagi gitu ya. Oh, jadi seperti itu ya bu. Mungkin bakal saya coba saran dari ibu untuk kedepannya ya bu. Tapi misalnya bu, saya tuh masih mau minum obat itu saat kayak lagi sakit atau kayak lagi kepala pusing, susah tidur, iya. mungkin Jadi sekali. Monica masih pengen, walaupun sudah merubah gaya hidup, tapi Monica masih pengen nih ngestok obat itu untuk jaga-jaga gitu. Iya, buat jaga-jaga gitu. Jadi sebenarnya boleh atau enggaknya itu nggak bisa di apa ya, kayak pastikan boleh atau enggak gitu ya. Jadi sebenarnya semua perubahan yang bakalan kita lakuin, perubahan besar, perubahan signifikan itu lahirnya dari perubahan kecil dulu Monica. Jadi untuk merubah pola hidup yang tadinya berantakan, lifestyle yang tadinya nggak teratur, misal pola tidur dan pola makannya nggak teratur, itu kita sedikit-sedikit dulu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan Monica masih pengen untuk ngestok nih obat itu, tapi Monica harus tahu kalau obat itu bukan salah satunya, bukan satu-satunya solusi. Jadi kalau masih ada strategi yang lain, masih ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk mengubah apa yang pengen kita ubah, dilakuin. Jadi
kalau misalkan Monica mau berubah, benar-benar berubah, ubah dulu hal-hal yang kecil gitu. Ubah dulu kebiasaan yang nggak baik menjadi hal-hal yang misalkan itu yang tadinya kebiasaan jadi nggak kebiasaan. Misal makan tadinya makan sehari sekali, sehari 2 kali jadi sehari sekali, dan waktunya tepat serta porsinya juga pas. Terus hindari juga makanan pedas. Terus juga pola tidur juga harus dijaga. Jam segini waktunya tidur, jam segini waktunya bangun, dan usahakan waktu tidur dan waktu bangunnya itu sama. Jadi setiap hari jam segini harus tidur, besok jam segini harus bangun. Jangan misal hari ini tidurnya masih jam 8, besok tidurnya jam 2 gitu. Jangan, itu nggak bagus juga. Dari yang saya jelaskan tadi, kira-kira Monica bisa pahami kan? Bisa Bu. Oke, dan saya mau tambahin lagi ya, jangan lupa untuk olahraga yang teratur ya. Oke. Jadi menurut Monica nih, dari kegiatan konseling kita ini apa nih yang pas banget untuk jadi solusi dari permasalahan yang lagi Monica alami? Menurut saya solusi yang pas untuk masalah saya tuh yang seperti Ibu bilang tadi, mungkin saya harus merubah pola tidur saya, pola hidup saya, pola makan, semuanya itu untuk bisa sembuh dari kecanduan obat ini tadi. Jadi perlu ditegaskan lagi ya, mungkin saya tegaskan lagi, kalau kita mau melakukan perubahan yang signifikan, perubahan yang besar, kita harus bisa merubah atau membuat perubahan dari hal-hal yang kecil dulu gitu. Oke? Jadi konseling individual kita kali ini pada sesi ini sudah selesai ya Monica. Tadi kita sudah sama-sama tahu apa yang harus kita lakukan, perubahan apa yang harus kita buat pada permasalahan yang lagi dialami oleh Monica. Jadi bagaimana menurut Monica? Terima kasih Bu atas saran-saran dari Ibu, solusi dari Ibu, dan saya akan mencoba untuk kedepannya. Oke, jadi nanti setelah konseling ini Monica silakan merubah pola hidupnya jadi lebih baik, terus lebih teratur lagi. Kemudian nanti kalau sudah terlihat hasilnya, saya akan tanyakan di proses konseling kita yang selanjutnya. Oke? Terima kasih. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, itu tadi apa yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang kami tampilkan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.